Akhirnya, inflasi yang ditunggu-tunggu ternyata dirilis dengan angka yang bisa dibilang turun dan bahkan melanjutkan penurunan atau proses disinflasi. Artinya, kalau kita lihat dan perhatikan proses demi proses yang terjadi dalam at least 3 data terakhir CPI, kecenderungannya adalah mengalami penurunan yang cukup progresif. Dan itu adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pelaku pasar, termasuk para pembuat kebijakan dari Federal Reserve. Tapi kenapa ya? Emasnya kenapa mengalami tekanan turun? Dan juga kenapa posisi ini tidak membuat dolar terlalu kuat. Jadi satu sisi ada yang ditekan, tapi juga penguatan terkait dengan US dollarnya relatif diredam. Nah, begini ulasannya. Ya, setelah rilis data yang sempat terjadi tadi malam sampai tadi siang, kurang lebih kita dapatkan data dari Inggris. Kembali lagi, data yang sempat dirujuk kemarin adalah inflasi Inggris, yang memang ternyata angkanya relatif sedikit lebih tinggi, tapi memang di bawah ekspektasi. Tapi kalau kita compare dengan data bulan sebelumnya, tentunya terjadi kenaikan, sehingga itu yang membuat kenapa market melihat ada potensi kemungkinan BOE tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga di pertemuan berikutnya. Nah, termasuk data GDP tadi siang, kurang lebih di jam 1, kita sudah mendapatkan data terbaru yaitu GDP Inggris, yang ternyata dirilis dengan angka 0,0%, untuk basis bulanan, dan sementara untuk basis tahunannya kurang lebih di angka 0,9%. Dan itu berarti sesuai dengan ekspektasi juga, yang angkanya berarti lebih tinggi daripada preview ataupun bulan sebelumnya. Oke, nanti kita lihat apa arti dari GDP tersebut. Nah, sementara data CPI atau inflasi Amerika tadi malam dengan angka yang relatif lebih rendah, kita melihat angka tahunan atau basis tahunan untuk inflasi utama sendiri berada di 2,9%. Nah, kira-kira hal itu apa ya artinya? Nah, ternyata kalau kita perhatikan dari apa yang dicantumkan dari CME Fed Watch menunjukkan bahwa ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga di bulan September tetap terbuka, teman-teman. Dan ini persis dengan apa yang sempat kita sampaikan di live streaming hari Senin yang lalu, bahwasanya berapapun angka inflasinya, Fed akan tetap membuka pintu untuk pemangkasan suku bunga. Nah, jadi fokus utamanya nanti bukan lagi terkait dengan pangkas atau tidak, melainkan bergeser kepada 25 basis poin atau 50 basis poin. Nah, menurut data yang tadi malam kita dapatkan dari CPI dengan angka 2,9%, penurunan dari 3,0% bulan sebelumnya, termasuk juga ekspektasi 3,0%, sebetulnya itu adalah disambut dengan sangat gembira oleh market, termasuk oleh Fed, yaitu menandakan adanya proses disinflasi yang berkelanjutan. Nah, cuman memang kalau kita kategorikan dengan basis bulanannya, ini tidak menyenangkan sama sekali karena terjadi kenaikan 0,2% dari bulan sebelumnya di minus 0,1%. Bahkan core inflation-nya itu berada di 0,2%, naik tipis dari 0,1% bulan sebelumnya. Nah, sementara core inflation yang berbasis tahunan kurang lebih dirilis dengan angka 3,2%. Ini adalah sesuai dengan ekspektasi, tapi juga cenderung turun tipis dari angka bulan sebelumnya. Nah, secara agregat, secara keseluruhan, yang kita lihat adalah prosesnya ini kecenderungannya mengalami penurunan. Nah, itu berarti basis bulanannya mungkin sedikit menjegal, tapi sangat wajar karena ada beberapa komponen yang menunjukkan bahwa memang wajar terjadi peningkatan. Tapi lagi-lagi persis dengan apa yang disampaikan di hari Senin waktu itu, kita sempat bicara tentang kemungkinan apapun yang terjadi, maka kecenderungan untuk pemangkasan itu tetap ada. Dan kita lihat, dari Fed Watch ternyata kalau sebelum data CPI dirilis, lalu kemudian setelah PPI, sempat terjadi imbang ataupun perimbangan dari ekspektasi untuk ke pemangkasan 25 basis poin atau pemangkasan 50 basis poin dengan angka yang relatif tipis perbedaannya. Nah, tapi setelah data CPI tadi malam, ternyata bergeser dan kembali fokusnya adalah dengan pemangkasan 25 basis poin. So, ini jelas apapun yang terjadi dengan angka inflasi tersebut, selama dia tidak terlalu ekstrim, jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, ternyata angkanya masih dalam range yang relatif dianggap wajar. Sehingga secara keseluruhan, kita akan tetap melihat potensi pemangkasan suku bunga, mau itu 25 basis point atau bahkan 50 basis point sekalipun. Nah, pandangan terbaru terkait dengan data CPI tersebut dirilis dari JP Morgan dan juga Morgan Stanley. Menurut mereka melihat ada potensi atau setidaknya masih terbuka potensi untuk pemangkasan 50 basis poin di bulan September. Nah, JP Morgan mencatat atau memberikan catatan khusus untuk para trader bahwasanya kalau kita lihat dari data yang sudah ada tadi malam, mungkin kita tidak akan melihat ada potensi pemangkasan 50 basis point dan itu diakui.
tapi juga kecenderungannya selama proses disinflasi tersebut masih tetap berlangsung, maka tidak ada alasan untuk Fed menunda pemangkasan tersebut. Nah, JP Morgan menambahkan bahwa kalaupun misalkan terjadi pemangkasan 50 basis point, syaratnya adalah kita tinggal melihat lagi ke data non-farm payroll. Jika mengingat dengan data yang bulan lalu, kurang lebih di awal bulan kita sempat lihat NFP bulan Juli dirilis dengan angka yang sangat-sangat anjlok. Dari ekspektasi 175K, ternyata muncul dengan angka 114K, dan tentunya itu yang sangat mengagetkan, ditambah dan didukung juga dengan angka tingkat pengangguran yang melonjak ke 4,3%. So, kala itu terjadi kekhawatiran kalau ternyata Fed harusnya sudah mulai memangkas atau bahkan ekspektasi untuk terjadi pemangkasan lebih agresif. Nah, kalau misalkan menurut JP Morgan, misal ternyata data bulan Agustusnya relatif katakanlah berkembang ataupun rebound, maka yang perlu dilihat adalah angkanya berapa. Kalau misalkan angkanya masih tetap di kisaran 160 sampai 200 ribu, that means ya setidaknya data bulan Juli yang lalu itu hanya sekedar lonjakan sementara. Sehingga akhirnya akan meredam kekhawatiran tersebut dan mungkin saja muncul dengan keputusan suku bunga hanya 25 basis point. Sebaliknya, kalau ternyata non-farm payroll nanti di bulan September itu dirilis dengan angka 100 ribu atau bahkan lebih rendah, maka siap-siaplah kemungkinan pemangkasan akan jauh lebih agresif. Entah 50 basis point atau bahkan 75 basis point seperti yang pernah disampaikan oleh para pengamat sebelumnya. Nah, Morgan Stanley ternyata juga memiliki pandangan serupa. Jadi menurut mereka juga sama, ini kuncinya adalah di masalah pasar tenaga kerja. Sehingga kalau kita bicara tentang secara agregat, tidak ada masalah dengan pemangkasan suku bunga, itu pasti akan terjadi bulan September, sehingga yang akan kembali digeser untuk menjadi penguatan adalah data tenaga kerja. Nah, dalam hal ini, sebetulnya kalau kita lihat, baik JP Morgan ataupun Morgan Stanley sama-sama memberikan isyarat yang sama, yaitu terkait dengan pasar tenaga kerja, apakah dia akan terjadi penurunan lebih lanjut atau berapa kenaikannya yang akan terjadi di dalam data tersebut. Nah, tapi tentunya semuanya akan sangat bergantung pada Mr. Powell. Kemudian, UBS. Satu sisi kalau kita lihat dari pandangannya, sebetulnya serupa tapi tak sama. Ya, UBS lebih terang-terangan mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk Fed melakukan pemangkasan 50 basis point karena data CPI tadi malam setidaknya tidak terlalu dingin dari apa yang dirilis dari PPI sehari sebelumnya. Nah, saya setuju dengan UBS. Berarti kita tidak akan melihat pemangkasan 50 basis point dan itu berarti tidak ada kekhawatiran. Dan itulah yang terlihat di pasar saham. Pasar ekuitas mengalami kenaikan lonjakan yang cukup tinggi setelah terjadi koreksi, tapi itu menandakan bahwa mereka sudah tidak perlu khawatir terkait dengan resesi. Artinya mereka sudah bisa cooling down, sudah relatif lebih tenang dari kepanikan-kepanikan yang sebelumnya sempat terjadi pasca NFP yang sebelumnya. Dan mereka akan berpikir non-farm payroll berikutnya akan menjadi kunci utama juga. Nah, UBS menambahkan bahwa data retail sales nanti malam juga akan memberikan gambaran seberapa parah sih kira-kira efek dari kenaikan suku bunga tersebut yang bertahan sangat lama dalam 1 tahun terakhir. Apakah itu akan menggoyangkan atau mengurangi daya beli konsumen atau tidak. Jadi pada intinya data retail sales nanti malam itu akan menjadi bumbu tambahan untuk Federal Reserve dijadikan pertimbangan di pertemuan berikutnya. Tapi juga, lagi-lagi, resikonya tersebut tentunya masih cukup terbuka untuk 50 basis point kalau ternyata data ekonomi relatif lebih lemah. Nah, kabar bagusnya, apa yang dipandang dari baik itu JP Morgan, Morgan Stanley, atau bahkan UBS sekalipun, ternyata sepakat atau kecenderungannya memiliki pandangan yang sama dari Bostic, Raphael Bostic. Presiden Fed Atlanta mengatakan bahwa ya sangat terbuka untuk alasan pemangkasan di bulan September, tapi tidak untuk terlalu agresif, karena semuanya akan kunci kepada pasar tenaga kerja. Jadi rupanya semua sepakat bahwa saat ini inflasi memang sangat mendukung untuk pemangkasan, tapi pasar tenaga kerja yang menjadi perdebatan, apakah memang pasar tenaga kerja untuk saat ini sudah terjadi katakanlah sangat melemah atau hanya melemah. Nah, menurut Bostic, pasar tenaga kerja memang melemah, tapi tidak lemah. Artinya di sini kalau lihat dari angkanya, secara historical, secara keseluruhan, dia tidak melihat adanya ancaman resesi dan bukan lonjakan yang menakutkan di pasar tenaga kerja. Jadi yang sebetulnya yang sedang terlihat saat ini adalah melambatnya proses ataupun pertumbuhan pasar tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, berikutnya, market akan perhatikan kira-kira apakah Fed akan memicu dengan alasan pemangkasan suku bunga 50 basis point atau mereka akan tetap konsisten dengan 25 basis point. Dan kelihatannya semua akan setuju
bahwa kita semua akan dibawa kepada pernyataan Jackson Hole Symposium, dan di sana akan terjadi pertemuan yang bisa dibilang cukup kritikal ya, karena saat ini yang akan menjadi topik utamanya adalah efektivitas dari kebijakan moneter tersebut, dan mereka akan melakukan penilaian ulang. Dan termasuk harapannya adalah Powell nantinya akan memberikan kisi-kisi ataupun petunjuk kira-kira apa yang akan direncanakan ataupun dilakukan oleh Federal Reserve dalam waktu mendatang. Dan itu berarti saya perkirakan minggu depan mungkin Powell akan memberikan harapan terkait dengan pemangkasan. Hanya saja penekanannya adalah tetap berbasis data. Dan tentunya itu berarti akan ada 2 atau 3 minggu ke depan dari sejak sekarang untuk data-data ekonomi yang paling penting. Nah, sementara itu GDP Inggris, tadi kita sudah lihat datanya 0,6% untuk basis kuartal, kemudian 0% untuk basis bulanan, dan 0,9% untuk basis tahunan. Jadi secara keseluruhan agregatnya menunjukkan kemungkinan pertumbuhan yang masih tetap solid. Sehingga akhirnya ya bisa dibilang Andrew Bailey dan kawan-kawan di Bank of England kecenderungannya relatif bisa bernafas lega. Mereka tidak perlu memangkas lebih lanjut untuk dalam waktu dekat. Jadi pertemuan September kayaknya skip. Dan mereka tidak akan melakukan pemangkasan lebih lanjut. Kemudian ekonomi kali ini untuk nanti malam, perhatikan data core retail salesnya itu sendiri, lalu kemudian initial jobless claim, dan juga Philadelphia Fed Manufacturing Index. Semuanya ini data akan sangat sensitif untuk pergerakan market, sehingga saya tidak akan kaget kalau misalkan terjadi rebound terlebih dulu untuk emas dan juga untuk pasar saham. Tentunya dengan data retail sales yang juga akan menjadikan catatan penting bagi gambaran apakah konsumen ataupun permintaan konsumen sudah kecenderungannya berkurang apa tidak. Karena ini juga yang menunjang kepada inflasi yang relatif berkurang atau relatif mendingin. Nah, cuman pasar tenaga kerja juga cukup menarik. Jadi artinya di sini saya akan minta Anda untuk concern kepada initial jobless claim. Kalau misalnya kita lihat lagi ada lonjakan 240.000, that means weak dollar sebetulnya positif untuk emas. Cuman yang saya akan agak sedikit singgung adalah apa yang terjadi dan refleksinya dari pasar tenaga kerja sebelumnya. Kalau ternyata dari lonjakan pengangguran tersebut melonjak lalu kemudian memicu kekhawatiran terkait dengan resesi, berarti pasar saham yang tadinya naik tiba-tiba turun, itu akan ikut serta menarik kepada emas. Jadi hati-hati teman-teman. Walaupun saya akan sangat setuju kalau misalkan untuk saat ini bad news is good news untuk cut rate. Tapi kalau misalkan terlalu melonjak kembali, maka dikhawatirkan akan memicu kekhawatiran resesi dan itu akan negatif untuk pasar saham. Dan kemungkinan emas yang tadinya sudah dilirik sebagai safe haven, kemungkinan untuk sementara waktu akan digeser kembali karena akhirnya dipakai untuk menutupi kerugian di pasar saham. Itu pun dengan catatan kalau terjadi tekanan turun yang sangat tajam di pasar saham. Bagaimana kalau misalkan pasar sahamnya hanya koreksi sedikit lalu kemudian tiba-tiba lanjutkan kenaikan? Well, kalau itu yang terjadi, maka emas seharusnya tetap lakukan buy dan kemungkinan kita akan kembali mendekati level resisten 2477 atau bahkan 2483 atau bahkan bisa saja lebih tinggi. Tapi perkiraan saya, mungkin market akan menyimpan amunisi mereka sampai minggu depan Jackson Hole Symposium.